Selamat berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, sebelum matahari terbenam. Nah, sebelum matahari terbenam, apa yang terjadi? Kalau Anda di rumah, sebelum matahari terbenam, maka Anda akan bersiap-siap menyalakan lampu-lampu rumah, karena sebentar lagi akan gelap. Kalau Anda di tepi pantai, sebelum matahari terbenam, Anda akan kagum dengan panorama yang ada di tepi pantai itu saat-saat di mana matahari akan hilang ditelan oleh kehidupan yang berbeda di malam hari. Nah, bagaimana kalau hal ini kita gambarkan sebagai perjalanan kehidupan? Sebelum matahari terbenam, itu berarti bahwa saat-saat atau kesempatan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya sebelum semuanya berakhir. Saudara, memang di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya, semua pada waktunya akan selesai. Di dunia ini, semuanya dalam sekejap bisa berganti. Matahari yang tadi siang masih panas, malam itu sudah tidak ada, tenggelam. Saudara, dua orang murid Yesus yang bernama Kleopas dan temannya, dia mengadakan perjalanan pulang setelah keadaan di Yerusalem tidak membuat dia nyaman. Mereka pulang ke Emmaus, ke kota kelahirannya. Di dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang Yesus yang diharap-harapkan, yang masuk Yerusalem dengan gegap gempita, diharapkan menjadi raja yang akan membebaskan dari penjajahan Roma, ternyata mati. Mereka terus membicarakan Yesus dengan segala hal yang pernah mereka lihat dan mereka alami tentunya. Sampailah ke tempat di mana mereka tuju, yaitu rumah mereka. Orang ketiga ini yang mengajak mereka bercakap-cakap selama dalam perjalanan, mereka tidak tahu bahwa orang ketiga yang tiba-tiba datang mengikuti perjalanan dan ikut bicara itu adalah Yesus. Dan orang ketiga ini diajak masuk, lalu kemudian sebagaimana tamu kehormatan, tamu ini diajak makan bersama dan dipersilakan untuk mengucapkan berkat. Nah, ketika Yesus memecah-mecahkan roti itulah mata mereka terbuka. Mereka seakan-akan berteriak, Yesus! Tapi tiba-tiba Yesus sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Dan mereka melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Nah, saya akan menjelaskan itu dari Injil Lukas 24 ayat 32. Demikian bunyinya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, apa yang akan kita lakukan ketika hari-hari hidup kita seperti matahari yang menuju ke arah barat? Perjalanan mereka, dua orang murid Yesus, Kleopas dan temannya ini, dari Yerusalem ke Emmaus. Itu berarti dari timur menuju ke barat. Dari terbitnya matahari ke arah tenggelamnya matahari. Apa yang kita lakukan ketika matahari hidup kita hampir tenggelam? Yang kita lakukan adalah jangan berhenti untuk terus mengenang Yesus. Jangan berhenti untuk terus mengenang Yesus. Dua orang murid Yesus ini terus membicarakan Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka. Sampai mereka tidak tahu bahwa ada orang asing yang tiba-tiba datang berbicara bersama dengan mereka dan itu adalah Tuhan Yesus. Mereka tidak berhenti membicarakan Yesus. Mereka mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dan sebagainya. Di samping kekecewaan mereka, kenapa Yesus harus mati dengan cara yang keji? Mengapa orang-orang itu tidak menghargainya tapi justru membunuhnya?
Itu yang pertama. Jangan berhenti untuk terus membicarakan Yesus. Alkitab mengatakan kepada kita, dua orang murid ini hatinya berkobar-kobar ketika Tuhan menyertai mereka dan ketika Tuhan Yesus membicarakan kitab suci kepada mereka. Dalam perjalanan hidup saudara, entah kapan nanti akan berakhir, jangan berhenti untuk selalu membicarakan Tuhan Yesus. Melalui firman-Nya, melalui khotbah-khotbah yang Anda dengar, melalui apa saja, yang setiap hari telinga saudara tidak akan pernah berhenti untuk mendengar tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Apa yang kita lakukan jikalau matahari sebentar lagi terbenam? Yakin, perjalanan hidup kita tetap akan disertai Tuhan. Banyak orang yang ketika menghadapi hari-hari terakhirnya sangat ketakutan dan sangat ketakutan. Mereka minta-minta untuk terus didoakan. Mereka minta-minta dipanggilkan pendeta. Tapi saudara, kalau Anda yakin Tuhan menyertai, Anda tidak perlu takut. Dalam perjalanan menuju ke arah matahari terbenam, Tuhan Yesus beserta Anda. Yakin, jikalau Anda rela disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, Anda tidak perlu takut menghadapi saat-saat matahari kehidupan ini tenggelam. Dan yang ketiga, saudara, buatlah sebagai orang percaya hati yang selalu berkobar-kobar. Dua orang murid ini berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Hati yang berkobar-kobar. Miliki hati yang berkobar-kobar. Karena dengan cara demikian, kita tidak akan pernah terkena frustrasi, kita tidak akan pernah kena kecewa, kita tidak akan pernah kena putus asa. Karena hati kita selalu berkobar-kobar, mengingat Tuhan yang selalu menyertai kita, mengingat Tuhan yang selalu membimbing kita dengan firman-Nya. Hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada Anda, apa yang harus Anda lakukan sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, bersiaplah. Karena ada musim yang akan berganti. Karena ada waktu yang akan berganti. Bagi orang percaya, malam hari bukan menakutkan. Tetapi kegelapan itu telah dibuat Tuhan sedemikian rupa, dibuat menjadi terang karena Tuhan adalah terang yang ada di tengah-tengah kegelapan. Tuhan memberkati saudara. Amin.